Raja! 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 Rani, bagaimana ini terjadi? Raja Kal! Jelaskan pada kami, bagaimana Raja Kal bisa tahu? Aku tidak tahu apa-apa. Apa dia mengatakan sesuatu? Tidak, Pak. Dia tidak mengatakan apa-apa. Beri dia pelajaran sampai dia mengatakan semuanya. Iya, Pak. Ada informasi tentang Raja Kaal? Tidak, Pak. Aku ingin Raja Kaal bagaimanapun caranya. Dia tidak boleh melarikan diri. Cepat cari dia. Ibu, kenapa ayah sangat tidak berperasaan? Tangannya tidak bergetar sedikit pun sebelum dia menembak putranya. Rani, selama ini ibu selalu ketakutan pada Yang Mulia Kaal. Itu adalah kebencian, tapi ibu belum pernah mengutuknya selama ini. Tapi hari ini ibu mengutuknya. Dewi Durga, aku membebaskanmu dari ikatan perkawinanku. Dewi Durga, hukumlah orang berdosa ini karena dosanya. Penjaga, katakan padaku, apa Raja sudah mati? Hah? Aku ingin bertemu Dokter Mehra. Aku ingin mengganti perban. Baiklah, ruangan nomor 14 di sebelah sana. Dokter, bagaimana keadaan Raja? Kami sudah mengeluarkan pelurunya, tapi dia terlalu banyak kehilangan darah. Kami harus segera memberinya darah. Begitu, tolong lakukan. Masalahnya, Nyonya, golongan darah suami Anda itu O negatif dan itu sangat jarang. Kami tidak punya O negatif sampai sekarang di bank darah kami. Dan secepat mungkin kami membutuhkan 1 botol darah O negatif. Apa gunanya rumah sakit sebesar ini jika aku tidak memiliki darah untuk menyelamatkan pasien, dokter? Dokter, aku punya pasien. Golongan darah pasienku juga O negatif. Kebetulan orang itu ada di rumah sakit ini. Di mana orang itu? Kamar nomor 14. Ayo kita ke sana. Iya. Silakan. Di mana pasienmu, dokter? Tadi dia ada di sini. أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول Terima kasih banyak ya. Nusrat. Rani, kau? Dokter, aku menunggumu, tapi karena sudah waktunya berdoa, jadi aku... Rani, kenapa kau menangis? Apa suamimu tidak suka bunganya? Hari itu kau telah menyelamatkan suamiku dari patah hati. Hari ini tolong selamatkan dia dari kehilangan nyawanya. Ada apa, Rani? Katakan, apa yang bisa kubantu? Suamiku membutuhkan darah dan kebetulan golongan darahnya sama denganmu, Nusrat. Dia bisa tersenyum kembali karena bunga-bunga darimu. Nusrat, darahmu bisa mengembalikan hidupnya. Ini masalah 2 nyawa. Jika terjadi sesuatu pada suamiku, aku tidak akan bisa hidup. Aku mohon padamu, jangan menolakku.
Kami percaya bahwa doa lebih manjur daripada obat. Aku berdoa untuknya juga baru saja. Aku terhubung dengannya. Atas namanya, aku ingin melakukan doa di dahi suamimu. Apa kau mengizinkan? Dokter, sekarang kau bisa ambil darahku. Kau baik-baik saja, Nona? Luar biasa. Hanya setelah minum, kita perlu mabuk dengan daging. Iya, Yang Mulia. Tuan Naab Sahab, Nusrat sedang tidak ada. Dia pergi ke rumah sakit untuk mengganti perban. Tidak percaya? Aku bersumpah demi Tuhan. Aku tidak pernah berbohong. Kau bisa bertanya pada gadis-gadis di rumah ini. Sejak kapan dia pergi? Dia pergi sekitar jam 2. Sudah 4 jam untuk mengganti perban. Rumah sakit hanya berjarak 15 menit. Aku akan mencarinya. Jika terjadi sesuatu padanya, kau dan rumah bordelmu tidak akan selamat. Sekarang nyawa suami Anda tidak lagi dalam bahaya, tapi dia butuh waktu untuk sadar. Nyonya, kau dipanggil kepala penjara karena kau adalah saksi mata atas insiden yang terjadi waktu itu dan proses pemerintah tidak bisa dimulai. Baiklah. Nusrat? Nusrat? Kau baik-baik saja kan? Bagaimana suamimu sekarang? Dia sudah keluar dari bahaya, tapi dia belum sadar. Aku khawatir, Nusrat. Jangan khawatir, semuanya akan baik. Aku merasa ingin mempercayaimu. Jangan percaya padaku, percayalah pada cinta. Inilah yang diajarkan kehidupan. Cinta tidak pernah kehilangan harapan. Rani, jangan melepaskan tangan atau dukungan dari orang yang kau cintai. Terima kasih, Nusrat. Kau masih di rumah sakit. Mengganti perban. Jadi kau membuang waktu sampai sekarang. Aku memang mengganti perbanku, tapi suaminya membutuhkan darahku. Jadi aku... Nusrat, aku sudah bilang berkali-kali. Kau bahkan tidak memiliki hak atas darah yang kau miliki. Aku yang punya. Kau milikku. Beraninya kau mendonorkan darah. Tapi nyawa suaminya... Aku tidak peduli dengan nyawa siapapun. Siapapun. Lupakan orang lain. Aku tidak memberimu hak untuk mengasihani dirimu sendiri.
Beraninya kau mengurusi urusan orang lain tanpa bertanya padaku. Tuan Nawab, tidak ada banyak waktu bagi kami untuk bertanya pada seseorang. Ini masalah hidup suamiku. Mungkin saja. Tapi dia tidak berhak untuk menjawabnya. Baik. Hanya kau seorang yang berhak di sini, bukan? Setiap kali aku merasa bahwa di belakang kejahatan ini ada pria yang baik, kau selalu membuktikan kalau aku salah. Aku tidak ingin membuktikan apapun. Singa tidak akan pernah peduli apa yang dipikirkan kami. Ayo. Oh, kau menyakitinya, Nawab. Pemimpin wanita. Aku bisa melakukan apa saja yang aku inginkan. Jadi kau tidak usah ikut campur. Dia adalah milikku. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, penembakan raja. Jika polisi tidak melakukan intervensi, dia akan menembaki aku juga. Jelas bahwa Raja Kal sudah merencanakan untuk membunuh Rajveer Singh. Dia harus dihukum dengan berat, Tuan. Dia harus dihukum dengan seberat-beratnya, Pak. Hukuman gantung adalah hukuman yang terlalu kecil untukmu. Kematian itu melegakan. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah, Raja Kal. Aku akan memberimu penjara seumur hidup. Jika sisa hidupmu tidak dihabiskan dengan borgol, jangan panggil aku raninya raja. Dan kau tidak akan pernah bisa memisahkan aku dari raja. Tidak akan pernah. Raja, aku mohon, buka matamu. Bicaralah padaku. Lihatlah, ranimu telah datang. Raja! 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 Raja, kau membuatku takut. Aku sudah mengatakan sejak tadi, bicaralah padaku, buka matamu, tapi kau sangat keras kepala. Jika kau menyukai ini, maka waspadalah. Ranimu akan mati, Raja. Apa kau tahu betapa terganggunya semua orang? Betapa khawatirnya ibu. Kenapa kau melakukannya? Raja. 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 Kau ini siapa? Aku mengenal kalian yang ada di sini. Tolong jawab apa yang sedang aku lakukan. Kenapa aku bisa ada di sini? Raja, lihat ke sini, Raja. Siapa Raja, kau? Raja, aku ranimu, Raja. Raja, aku tidak mengenaliku. Kau siapa? Apa yang terjadi pada anakku? Raja, apa yang kau cari? Hubungi Apa yang dokter. kau lakukan? Raja, Siapa Raja, kau? tenanglah. Di Raja, mana aku? Di mana aku? Raja, apa yang kau lakukan? Raja. Tolong kalian semua Mana keluar aku? dulu, tolong. Raja. Ayo, Rani. Raja, Ayo, Rani. Ayo. Biarkan dokter menanganinya, Apa Rani. yang terjadi padaku? Raya. Siapa kalian? Tidak ada yang terjadi padamu.
Lalu kenapa aku di sini? Menjauhlah dariku. Di mana aku sekarang? Di mana aku? Suster, tolong suntikan. Aku lupa siapa namaku dan bagaimana bisa aku lupa siapa aku? Tolong beritahu siapa aku ini? Tolong, kalian tunggu saja di luar. Tidak, Tolong. tidak. Tolong, keluar. Raja, biar dokter yang tanya. Raja, Rani, ayo nak. Ayo nak. Beraninya kau mengambil keputusan besar seperti itu tanpa izin dariku. Aku sudah berkali-kali memberitahu. Aku memiliki hak atas hidupmu. Semua keputusanmu akan diambil olehku. Kenapa kau pergi sendirian? Aku pergi hanya untuk mengganti perbanku ini. Apa kau keberatan membalut lukaku? Kau yang bertanggung jawab atas luka ini. Iya, Tuhan Allah. Memang aku yang selalu salah. Biarkan aku pergi. Kau tidak bisa pergi kemanapun. Aku sudah membeli waktumu. Kau mungkin sudah membeli waktuku, tapi bukan aku. Jika aku memutuskan, aku akan membelimu juga. Sampai sekarang aku mengelola waktumu. Kau hanya harus melakukan apa yang aku katakan. Terima kasih Tuan Nawab. Terima kasih sudah mengingatkan ini, bahwa aku hanya pelacur. Kau memang pelacur. Kau adalah pelacur yang duduk di rumah bordil. Kalau kau memang sangat membenciku, kenapa kau datang padaku? Kenapa kau tidak tinggalkan aku sendiri? Dokter, apa yang terjadi pada Raja? Dengar, dalam kasus seperti ini, karena trauma serius pasien bisa kehilangan ingatan untuk beberapa waktu. Sesuatu seperti ini terjadi pada suami Anda. Tapi pelurunya akan melukai dadanya, lalu kenapa dia bisa kehilangan ingatannya? Mungkin saja saat dia jatuh pada saat terkena peluru, kepalanya terbentur. Apapun alasannya, untuk sekarang suami Anda telah kehilangan ingatannya. Kami harus melakukan beberapa tes lagi. Bisakah aku menunggu dengan Raja? Ada satu jalan keluar. Jika ini satu-satunya cara untuk tetap bersama Raja, maka aku akan melakukannya. Kau kembali lagi kemari. Iya, saya seorang perawat. Sekarang giliran saya di malam hari. Apa tidak bisa perawat lain saja yang datang? Maaf, tidak bisa. Anda harus membiarkan aku bersamamu sampai besok pagi. Tapi aku tidak menyukaimu, mengerti? Maaf, kalau begitu saya tidak akan menyusahkanmu. Saya hanya akan merawatmu. Silakan minum obatnya, Tuan. Aku mau minum jus lemon.
Baik, akan saya bawakan sekarang. Apa ini? Jus lemon. Siapa yang memintanya? Tuan yang memintanya tadi. Aku tidak pernah meminta jus lemon, tapi aku meminta jus jeruk. Baik, akan saya bawakan. Maaf, jus jeruknya tidak ada. Apa Anda ingin sesuatu yang lain? Di sini banyak sekali nyamuk. Saya akan lakukan sesuatu. Kenapa di sini lembab sekali? Kipasnya tidak berfungsi ya? Saya akan ambilkan kipas untukmu, Tuan. Siapa yang menjadikanmu perawat di sini? Apa ada perawat yang tidur saat merawat seorang pasien, Hekadal? Raja, ingatanmu sudah kembali. Memang kapan aku kehilangan ingatanku? Raja, kau menipu kami. Apa kau tahu apa yang kami alami? Aku tidak akan meninggalkanmu, kau. Aku akan melompat dan melarikan diri kalau begitu. Lihat, perbanku akan terlepas. Ya sudah, biarkan saja. Rani, aku bisa terluka. Biarlah terluka. Raja, Raja, apa yang kau lakukan? Rani, berapa kali kau bisa dibodohi dengan cara yang sama? Kau ini sangat kejam. Apakah kau tahu apa yang kami alami? Kami dalam kesulitan dan berpikir kau telah melupakan kami. Jahat, jahat, jahat. Rani, aku hanya ingin menguji cintamu saja. Itu semua terjadi karena aku. Karena aku. Jika aku tidak mengirimmu ke penjara. Rani, itu aneh sekali. Aku menipumu dan kamu minta maaf padaku. Dan ternyata memang benar. Gadis cantik itu tidak memiliki otak. Rani, kau tidak bersalah dalam hal ini. Kau melakukan hal yang sangat benar. Aku bahagia karena istriku mencintai aku, suaminya, dan juga tugasnya. Kedua-duanya, itu dia. Saat aku menyulitkan dirimu, kau selalu menangis. Dan jika aku membujukmu, kau menangis. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ya sudah, pukul aku saja ya. Ayo cepat. Tapi tolong berhentilah menangis. Aku mohon. Aku akan beritahu ibu bahwa kau baik-baik saja. Dan semua ini hanya drama. Aku sudah bilang semuanya pada ibu. Sebelum kau kembali ke rumah. Tapi ibu tidak cerita kepadaku.
Ya, karena ibu ingin memberikan kita kesempatan seperti ini. Kesempatan apa? Kesempatan menghabiskan malam bersama. Jadi pertama-tama, apa yang kita lakukan sekarang? Kau seharusnya malu. Ini kan rumah sakit. Dan kau terluka. Tapi kenyataannya, tidak ada yang terluka. Itu akan terjadi. Pesta ulang tahunmu akan dilaksanakan. Sekarang Anda bisa membawanya pulang. Pelan-pelan. Sekarang tidak akan ada lagi kenakalan, istirahat saja, oke? Hei Nyonya, jangan mengancamku. Aku mengenal pemimpin di area ini dengan sangat baik.
Tadi aku mengganti baju raja. Apa ada hal yang mendesak, Ibu? Pengadilan telah menghukum Kaal dengan penjara seumur hidup. Berkat rahmat Tuhan, dia pergi dari hidup kalian selamanya. Semoga Tuhan melanjutkan berkat-Nya. Itu sebabnya Ibu mengadakan doa di rumah ini untuk kalian berdua. Beritahu kami, Ibu, apa yang harus kami lakukan? Layani saja suamimu yang sedang sakit. Dalam melayani suami juga kau harus menjadi orang yang baik, kan? Suamiku? Apa yang akan kita lakukan dengan mengumpulkan begitu banyak kebaikan? Ibu akan bantu ibu sekarang dan melayani suamiku nanti. Bawakan bunga untuk doa. Ibu akan menangani sisanya. Apa? Apa? Harus kubilang. Permisi, apa kau punya anggrek? Iya, tapi dia sudah mengambil semuanya. Nusrat? Rani? Nusrat, apa kabarmu? Aku baik-baik saja. Bagaimana suamimu? Jauh lebih baik dari sebelumnya. Semuanya karena kau. Bukan karena aku, tapi karena cintamu. Dan bunga-bunga ini? Kami akan mengadakan doa di rumah hari ini. Bunga ini untuk itu. Aku juga mengadakan doa di rumahku. Sama sepertimu yang mengadakan doa, begitu juga kami mengadakan doa. Kami berpuasa sepanjang hari. Pada hari itu, kami membaca tulisan suci dan memberi makanan kepada orang miskin. Bagus. Jadi kau ingin bunga-bunga ini untuk itu? Ambillah. Tapi kau? Bunga yang berada di kuil atau masjid, aromanya pasti mencapai Tuhan. Ambillah. Terima kasih. Nusrat, maukah kau datang ke rumah kami untuk doa? Aku tidak bisa. Aku tidak bisa pergi ke rumah siapapun. Tapi seseorang bisa datang ke rumahmu, kan? Tidak masalah jika aku tidak bisa datang ke rumah kami untuk doa. Undang aku ke rumahmu untuk berdoa. Maukah kau datang ke rumahku? Iya. Kira-kira ada kejutan apa di sana? Di tempat tinggalku, orang sepertimu tidak akan mau datang. Kalau begitu aku akan datang. Saat kau menyelesaikan doa, aku akan ada di sana. Dan kita akan makan bersama juga. Aku tidak tahu di mana aku tinggal. Aku bisa pergi ke neraka demi teman. Kalau begitu kau harus datang ke neraka. Karena aku tinggal di sana. Memang di mana aku tinggal? Hiramandi. Kau bahkan tidak berhak atas darah yang mengalir di tubuhmu. Hanya aku yang memiliki. Milik. Nyonya pemimpin wanita. Aku bisa melakukan apa saja yang aku inginkan. Tapi bagaimana jika seorang nawab, orang yang berprinsip melakukan pekerjaan seperti itu? Tidak masalah jika kau tidak bisa datang ke rumah kami untuk doa. Undang aku untuk berdoa di rumah. Ya Tuhan, kabulkanlah doaku. Amin.
Harapan apa yang kau miliki, Nusrat? Seorang putri tidak akan datang ke rumah bordil. Rani, kau datang? Ada dua hal. Pertama, tidak perlu bersikap formal dengan seorang teman. Hal kedua, hanya orang yang tidak sopan yang memanggil temannya ke rumah, tetapi dia makan sendiri. Aku pikir kau tidak akan datang. Kupikir kau tidak akan datang. Aku merasa begitu. Apa masalahmu? Ayo cepat katakan. Raja, gadis yang telah memberimu darah, dia mengundangku ke rumahnya untuk berdoa hari ini. Lalu apa masalahnya? Dia tinggal di Heramani. Sekarang katakan, bolehkah kita pergi ke rumah seorang pelacur? Kau tidak akan pergi ke rumah pelacuran. Tapi kau pergi ke rumah gadis yang dengan hati yang tulus untuk menyelamatkan suamimu di sini. Kau benar, Raja. Siapakah kita menilai kebaikan atau keburukan pada ketidakberdayaan seseorang? Aku akan pergi menemui Nusrat. Kau tidak akan pergi sendirian. Aku ikut bersamamu juga. Tapi kau membutuhkan istirahat. Aku akan ambil kendaraan untuk pergi. Rani, tapi Hera... Aku adalah pemimpin di area ini. Biar saja jika dia mengatakan sesuatu. Dan jika kau sangat khawatir, maka aku akan membawa 2 pelayan dari istana. Tapi Rani... Raja, anak yang baik tidak keras kepala. Kau istirahat saja ya. Aku akan pergi menemui Nusrat. Kau sungguh sangat beruntung, Rani. Karena kau punya suami seperti Raja. Karena beberapa orang yang malang tertulis di Hiramandi dalam takdirnya. Dengar, Nusrat. Orang yang ketemui di rumah sakit, Nawat Iqbal kan? Dia itu siapamu? Pelan-pelan. Makanannya rasanya enak. Kau akan membawanya pulang? Kau bicara seperti dengan orang luar. Apa aku akan minta pada adikku dan mengambilnya? Aku akan merebut dan mengambilnya. Kau memanggilku adikmu? Iya. Aku memanggilmu adik Nusrat. Adik Nusrat. Jangan pernah mengatakan bahwa kau sendirian. Aku tidak mau makan ini. Kau masih sakit. Memangnya apa lagi yang bisa kau makan, Raja? Pasti ada bumbu di dalamnya, kan? Raja, makan ini dengan tenang, atau aku akan memanggil polisi. Jadi kau ingin menunjukkan kekuatanmu, ya? Bagaimana kesehatanmu sekarang, Tuan? Kalau terus mendapatkan makanan seperti ini, kesehatanku pasti sangat buruk. Rani, ada telepon dari kantor gubernur. Dia ingin kau bertemu dengan semua pebisnis di negara ini. Untuk itu, dia ingin kita mengatur pertemuannya. Bagus sekali, Minu. Dia tidak punya waktu untuk suaminya. Tapi punya waktu untuk para pengusaha. Karena itu aku akan mengadakan pesta ulang tahun untuk Raja. Menantu belum memberiku pesta karena memenangkan pemilihan. Jadi Ibu, kita akan adakan pesta besar malam ini. Kita akan melakukan semuanya. Iya. Minu, Ibu perlu bantuanmu. Bisa tolong Ibu?
Apa yang salah denganmu? Rani, kau tidak tahu ya, pesta pemerintahan itu sangat membosankan. Kau harus menyapa banyak orang di sana, mengenakan gaun membosankan, dan kau akan terjebak dengan beberapa pengusaha gemuk. Sepanjang malam mereka terus membicarakan tentang tingkat perawatan gula. Kau jadi sangat membosankan, Rani. Kehidupan orang yang menikah juga menjadi membosankan setelah 5 hingga 7 tahun. Tapi kita bosan dalam beberapa bulan. Aku berharap ada seseorang di pesta itu yang dengan melihatnya aku juga akan senang. Kau benar, Raja. Aku akan menggantung alas kakiku di pintu. Lihatlah itu dan berbahagialah. Ingin melihat seseorang dan berbahagia. Ini takdir namanya. Tidak ada rempah-rempah saat sarapan, tidak ada juga dalam kehidupan. Lakukan sesuatu, Rani. Ayolah. Paling tidak malam ini jangan mengenakan gaun lama yang sama. Kau akan terlihat seperti seorang bibi, membosankan sekali. Memangnya aku ini bibimu apa? Itu terlalu membosankan? Lihat saja ya, jika aku tidak bisa membuatmu sesak nafas, jangan panggil aku Rani. Pandanganmu hanya akan tertuju kepadaku dan tidak pada orang lain. Kita lihat saja.